Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Ibu Ira. Saya Emil Juan Paskapurba, NRP 2042251039. Izin menyampaikan jawaban saya mengenai ujian tengah semester. Untuk jawaban soal pertama, terkait dengan fenomena e-sport yang sedang berkembang di era sekarang ini, saya melihatnya sebagai dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Di sisi positifnya, perkembangan e-sport dapat menjadi wadah untuk kita berprestasi seperti di Asian Games kemarin, di mana e-sport diakui sebagai salah satu gamenya. Hal ini tentu sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila ketiga, karena dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia, dan juga sila kelima, yaitu menciptakan lapangan kerja untuk para atlet ataupun developer game. Yaitu di sisi negatif, tentu perkembangan e-sport dapat membuat masyarakat Indonesia menjadi kecanduan dan dapat menimbulkan kejahatan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila kedua, di mana dapat menurunkan harkat dan martabat manusia. Jadi, perkembangan iptek seperti game harus dapat dilandaskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dapat memajukan kemaslahatan manusia seperti sila pertama dan juga sila kedua. Dan juga regulasinya harus dibuat dan ditegakkan agar perkembangan e-sport ini tidak melenceng ataupun tidak lari dari nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya untuk jawaban soal nomor 2 terkait dengan ketidakjujuran pada saat ujian online, yaitu pada masa pandemi COVID-19. Tentu hal ini hampir dialami oleh seluruh siswa. Fenomena ini tidak sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita menjadi tidak jujur. Kita membohongi diri sendiri. Tindakan jujur merupakan tanggung jawab kita dari siswa kepada guru ataupun dosen, dan terlebih kepada Tuhan. Selanjutnya, hal ini juga bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita tidak adil karena kita membohongi kemampuan kita. Kita tidak adil terhadap diri sendiri dan juga oleh teman-teman yang sudah berusaha untuk mengerjakan soal ujian. Ini merupakan tindakan yang tidak beradab. Maka solusi dari saya adalah kita harus memperkuat pemahaman kita bahwa pendidikan merupakan cara kita untuk memperoleh pemahaman atau konsep yang akan kita pelajari, bukan hanya sekedar nilai di atas kertas. Jadi pemahaman ini harus ditanamkan oleh setiap siswa. Selanjutnya untuk jawaban nomor 3, yaitu implementasi Pancasila mengenai kesesuaian sistem politik berdasarkan kedaulatan rakyat Indonesia. Hal ini berhubungan dengan sila keempat. Tentu sistem politik ini ada yang sudah sesuai dengan nilai Pancasila dan juga ada yang belum dalam praktiknya. Yang sudah, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia kita sukses melaksanakan pemilu, pilkada, pileg, dan sebagainya. Hal ini tentu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Tetapi dalam praktiknya kita belum 100% melaksanakan sesuai dengan nilai Pancasila. Bukti konkretnya,
di banyak daerah Indonesia masih menggunakan money politik atau politik uang, di mana sejumlah calon memberikan uang agar rakyat dapat memilih calon tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pancasila, di mana rakyat memilih tidak berdasarkan hati nuraninya. Jadi, hal yang harus kita ketahui adalah politik harus sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu memastikan kedaulatan murni berada di tangan rakyat, bukan milik oleh segelintir elit atau pemilik modal. Selanjutnya, untuk jawaban soal nomor 4 terkait dengan terorisme. Terorisme tentu adalah hal yang tidak baik, yaitu tidak sesuai dengan 3 nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Terorisme dapat menyebar rasa kebencian atau rasa curiga kepada masyarakat Indonesia. Tentu hal ini dapat memecah belah bangsa Indonesia dan tidak membuat Indonesia menjadi lebih satu. Kemudian sila kedua, terorisme seperti pengeboman dan kekerasan tentu tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu tidak bersifat martabat. Pengeboman ataupun kekerasan itu adalah tindakan-tindakan yang tidak adil dan beradab. Dan yang terakhir adalah sila pertama, yaitu sila Pancasila. Terorisme ini tentu merusak tafsir agama, di mana setiap agama mengajarkan hal-hal kebaikan. Jadi, menurut pendapat saya, terorisme ini sangat-sangat tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Karena itu, terorisme adalah musuh kita bersama, sebab kita harus mempererat tali persatuan, kemanusiaan, dan juga ketuhanan. Untuk jawaban soal nomor terakhir, soal nomor 5 terkait dengan pro kontra pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dalam sistem etika yang menilai baik buruknya kedua sisi tersebut. Untuk sisi yang pro, dalam sistem etika ini tentu sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila kelima. Penerapan vaksinasi ini merupakan wujud dari keadilan sosial, yaitu di bidang kesejahteraan, di mana setiap masyarakat memiliki hak, terutama di bidang imunitas. Di sisi kontra, mungkin beberapa dari mereka memiliki landasan etika, yaitu sila kedua dalam konteks hak asasi manusia, yaitu hak otonomi dan juga hak untuk menolak tindakan medis terhadap tubuh mereka. Dan juga mungkin sila pertama, yaitu beberapa dari mereka memiliki kepercayaan ataupun budaya dari keagamaan untuk menolak vaksinasi. Dan menurut saya, tentu sistem etika memiliki landasan etis, di mana ada keseimbangan antara hak pribadi dan juga hak kepentingan atau kolektif. Tetapi ketika terjadi pandemi, tentu hak kolektif, yaitu kepentingan bersama, dalam hal ini keselamatan publik, harus diutamakan daripada hak otonomi. Jadi tindakan pro vaksinasi merupakan langkah lebih bagus untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia secara etis, lebih dapat dibenarkan. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Izin saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semuanya.